Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 7A dan 7B. Hari ini hari Jumat, kita melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh yang pertama dari matematika. Yang pertama ini adalah bab ke-1, yaitu bilangan. Yang sub kegiatan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat, dan yang kedua operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang ketiga operasi perkalian, pembagian, kemudian yang keempat membandingkan bilangan pecahan, yang kelima penjumlahan, pengurangan bilangan pecahan, kemudian yang keenam perkalian, pembagian bilangan pecahan, yang ketujuh bilangan berpangkat pada bulat positif, bilangan berpangkat bulat positif, dan yang kedelapan KPK dan FPB. Bapak yakin semuanya ini pernah dilakukan dan pernah dipelajari oleh kalian di SD. Untuk kali ini, pada hari Jumat ini ada dua sub yang kita akan pelajari, yaitu membandingkan bilangan bulat, dan yang kedua operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Baik, kita mulai saja. Kita lihat foto yang telah Bapak berikan pada kalian sebelumnya. Mudah-mudahan sudah dicetak atau mungkin sudah dicatat yang penting-pentingnya ya, sehingga tidak menyulitkan. Jangan lupa untuk alat tulisnya kamu sediakan, kamu siapkan, dan apabila ada yang bekerja sama berkelompok karena rumahnya berdekatan dipersilakan. Tapi kalau rumahnya jauh, jangan memaksakan, tidak boleh untuk berkelompok karena dikhawatirkan ada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Terima kasih, kita siapkan ya. Untuk yang pertama yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat bab 1. Bab 1 ada kata kunci di sini, yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal membandingkan bilangan bulat, operasi hitungnya, bilangan berpangkatnya, ada KPK dan FPB. Dan ini sudah diberikan di WA ya. Kita buka halaman selanjutnya, ini tidak perlu dan tidak dipastikan pada kalian. Ini adalah membandingkan bilangan bulat. Ya, membandingkan bilangan bulat. Dan ini kita mengenal bilangan bulat. Bapak yakin kalian sudah tahu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu ada berapa? Ya, bilangan bulat ada dua, yaitu bilangan bulat positif ya, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Masih banyak. Sehingga bilangan bulat positif ini sering disebut sebagai bilangan asli. Kemudian bilangan bulat negatif min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, masih jauh ke kiri. Apabila bilangan bulat positif ditambah dengan 0 yang tengah-tengah ini, maka disebut sebagai bilangan cacah. Ya, itu saja yang perlu kalian tahu ya dari mengenal bilangan bulat ini. Mudah-mudahan sudah mulai dilihat kembali. Kemudian bilangan bulat ini kan dan seterusnya. Jadi masih banyak. Ada yang besar sekali dan ini juga ke kiri dan seterusnya, dan ada yang kecil sekali. Yang besar sekali seperti ini ya, misalkan dari mulai angka 1, ini sebut 1, ini 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Ini ada 1000 juta disebut sebagai 1 miliar, 10.000 juta disebut sebagai 10 miliar, 100 ya, ini 100 miliar, ini 1000 miliar disebut sebagai 1 triliun, dan seterusnya. Masih ada lagi, kalian bisa nanti melihat, mencari referensi kepada yang lain, masih ada sampai biliun dan seterusnya ya. Kemudian yang kecil bagaimana? Yang kecil kebetulan di buku tidak ada. Yang kecil seperti ini 1, kemudian 0,1, ini disebut sebagai 1/10, 1/100. Ini adalah 0,01, ini 0,01, 001 disebut 1/1000, ini 0,0001, 1/10.000, 0,00001, 1/100.000 dan seterusnya ya. Udah mulai ingat ya, waktu di SD sudah dipelajari. Oke ya, itu yang kecil ya, yang besar sudah. Baiklah anak-anakku, kamu lihat halaman 10 yang sudah dibagikan. Ini ayo kita berlatih. Yang pertama, diketahui bilangan bulat
positif K. Jadi K ini adalah lambang untuk bilangan bulat positif. Ya, jadi diketahui bilangan bulat positif K, berarti K ini lambangnya. Kemudian dan bilangan bulat negatif L. L ini adalah lambang untuk bilangan bulat negatif. Bilangan K tersusun dari 4 angka. Sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah yang lebih besar? Jelaskan katanya. Ya, kita coba. Misalkan untuk bilangan K, ya, untuk bilangan K 1, 2, 3, 4, ada 4 kan yang positif kan, ya. Kemudian bilangan L yang negatif 1, 2, 3, 4, 5, ini negatif. Mana yang besar? Nah, tentunya kita mencobanya dengan garis bilangan. Kita tahu bahwa dari 0 ke kanan ini bilangan bulat positif, makin ke kanan makin besar. Jadi 1, 2, 3, 4 itu letaknya jauh ke kanan. Sedangkan dari 0 ke kiri ini terus makin kecil. Dan min 1, 2, 3, 4, 5 ini jauh ke kiri. Sudah jelas kan? Jangankan dengan 1234, dengan angka 1 pun negatif 1, 2, 3, 4, 5 ini lebih besar angka 1. Sehingga sudah jelas bahwa jawabannya adalah bilangan L lebih kecil dari bilangan K. Atau kamu boleh menggunakan kalimat kamu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan itu latihannya masih banyak. Boleh saja nanti kamu lakukan di rumah tapi tidak akan dinilai ya oleh Bapak. Ini hanya untuk latihan sendiri saja, untuk pengetahuan ya. Oke. Selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi ya. Operasinya di sini ditunjukkan dengan garis bilangan. Penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama di sini selisih antara bilangan bulat itu sama dengan jaraknya dengan garis bilangan. Misalkan selisih antara 1 dan 4 adalah 3 satuan. Kemudian selisih antara negatif 2 dan 3, 5 satuan. Ini dari soal ini tentang boneka ya. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Seperti ini ya, tapi Bapak akan memberikan ilustrasi soal yang lain supaya lebih mudah ya. Misalkan 2 ditambah 3 dengan menggunakan garis bilangan. Maka ilustrasinya seperti ini. Pertama 2. Mulai dari 0, selalu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2. Jadi sampai sini angka 2. Kemudian ditambah 3. Tambah 3 mulainya dari 2, mulai dari 0 ya. Ini jadi 1, 2, 3 ya. Berarti jawabannya ini 5. Ya. Jadi jawabannya adalah terus ini dia 5. Ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, gitu ya. Oke. Baik. Kemudian misalkan bagaimana dengan 4 dikurangi 3. Nah, nanti kita coba garis bilangannya ya. Ya. 4 dikurangi 3. 4 ini positif. Berarti mulainya dari 0 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4 ya. Kemudian dikurangi 3. Mulai dari ujung 4 ini, ujungnya 4, kita gambar ke kiri karena dikurangi. Sebanyak 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi jawabannya ini min 1. Ya, jawabannya min 1. Jadi 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Jawabannya 1, bukan min 1, maaf ya. Jawabannya 1. Ini untuk menggunakan dengan garis bilangan. Kalian bisa ini nanti di foto, di screenshot ya. Silakan nanti dicatat ya. Kalau perlu, kalau tidak perlu, masih ingat dari SD tidak apa-apa, itu lebih baik ya. Bapak hanya mengingatkan saja. Asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C ya. Jadi A ditambah dalam kurung B tambah C. Kalau ini dalam kurung A tambah B tambah C. Itu asosiatif. Misalkan A nya 2, B nya 3, C nya 4.
maka A diganti dengan 2, B dengan 3, C dengan 4, A dengan 2, B dengan 3, C dengan 4. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu kan. Berarti 3 tambah 4 adalah 7, maka 2 ditambah 7 sama dengan 9. Sini yang dalam kurung dulu, 2 tambah 3 adalah 5, maka ditambah 4, 5 tambah 4 adalah 9. 9 sama ya. Jadi ini adalah benar. Maka sifat asosiatif ini berlaku seperti ini. Oke. Ya, jangan lupa ya. Oke. Sifat bilangan bulat yang lain, misalkan penjumlahan bilangan genap ditambah dengan genap. Bilangan genap dengan bilangan genap hasilnya akan genap. Kemudian yang lain penjumlahan bilangan genap ditambah dengan ganjil. Genap dengan ganjil akan hasilnya dengan ganjil. Ya, seperti itu, dan itu sudah dilakukan ya. Bilangan ganjil dengan bilangan ganjil hasilnya genap. Ya, seperti itu sifat ya. Jadi bilangan genap ya, bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya genap. Bilangan genap bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya genap. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil hasilnya apa? Ganjil. Ya, ini sifat bilangan bulat yang lain. Ya, oke, itu saja ya sementara ya. Baik anak-anak sekalian, kita buka foto halaman 20 tentang ayo kita berlatih. Ayo kita berlatih ini nanti kamu mengerjakan soal pilihan ganda nomor 1 dan soal uraian nomor 1 ya. Baik anak sekalian, tugas selanjutnya yaitu nanti dari halaman 20 ini nomor 1 yang ini, kemudian nomor 1 yang ini. Jadi pilihan ganda nomor 1 dan uraian nomor 1 dikerjakan di buku tulis dan dipoto, kemudian dikirimkan ke WA grup ya, jangan japri ya, ngerti ya, seperti itu. Oke. Contohnya seperti ini, misalkan ini tugas ya, tugas PJJ 1 nomor 1 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa ditulis di kertas kamu, di lembaran itu tulis, jangan berjauhan dengan lembar kerja ya. Jadi ditulis nama siapa lengkap, kemudian kelas 7 ya. Oke. Jadi ditulis nama dan kelasnya, karena yang diampu oleh Bapak kan berbagai kelas, jadi ditulis ya. Oke, itu saja sementara dari Bapak ya. PJJ Matematika kelas 7A dan B untuk hari Jumat selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Silahkan mau berkelompok dengan teman-teman yang dekat atau dengan siapapun, tidak jadi masalah. Yang penting kalian mengerjakan dan segera laksanakan tugasnya dan dipoto, kemudian diserahkan diupload ke WA. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.